Oke, bocoran nih, untuk interiornya nanti temanya warnanya apa? Temanya semua white. Jadi Oh, Halo para pecinta mobil klasik, welcome back to channel YouTube kuno.id. Oke, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Kuno.id dan nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru. Udah pada nggak sabar kan? Kuy, langsung aja pantengin. halo teman-teman Kuno.id, tidak terasa proses restorasi Mercy Kebo sudah sampai ke tahap ketiga, di mana di video part 1 dan 2 proses restorasi Mercy Kebo sudah mencapai 40% nih. Jadi teman-teman yang belum nonton videonya wajib banget nonton video restorasi Mercy Kebo part 1 dan 2 ya. Nah, kita masih berada di DS Garage, bengkel rekanannya Kuno.id, di mana mobil Mercy Kebo direstorasi dari tahap awal sampai nanti jadi dan siap melaju ke jalanan nih guys. Kali ini kita bakalan ketemu sama ahli restorer dari DS Garage. Yuk langsung aja kita temuin. Halo Pak Michael, boleh Ya, minta halo. waktunya sebentar? boleh. Gimana nih kabarnya? Baik. Nah sebelumnya kenalan dulu ya sama teman-teman dari Kuno.id. Ya, saya Michael Hendrawan. Saya salah satu restorer dari DS Garage. Nah sebelumnya di tahap sebelumnya kan ada proses rotisserie, Iya, pembalikan di badan mana mobil Mercy Kebo itu di body repair ya? di body repair beberapa. Bisa dijelaskan? Setelah semuanya sempurna, kita masukkan ke spray booth untuk Oke. dilakukan pengecatan. Nah, pengecatan itu bertahap. Bodi sendiri, lalu beberapa part yang di luarnya juga sendiri masing-masing, seperti fender, lalu kap bagasi, kap mesin, dan lain-lain. Berarti semuanya dilepasin dulu, Dilepasin dicopot. dulu, dicopot, lalu kita cat satu persatu bagiannya. Oke, nah setelah proses itu nih Pak, kita kan sekarang sudah sampai ke tahap 3, di mana tahap yang sebelumnya sudah sampai 40%. Sudah sampai 40%. Benar sekali. Nah, setelah itu apa Pak? Nah, kita sambil jalan-jalan aja ya. Oke, Ya, kita bisa lihat di sini, dia pakai cat seralik hitam. Pertamanya kita tahapannya adalah pendempeluan dulu, lalu kita amplas dan kita epoksi, oke. lalu kita lakukan pengecekan ulang semuanya sampai benar-benar akurat. Lalu kita cat dasar menggunakan cat seralik white. Oh gitu. Lalu kita lakukan proses clear dan kita ulang lagi menggunakan proses double clear supaya semuanya catnya terlihat mengkilap dan benar-benar bagus. Oke, berarti ini mobil Mercy Kebo bakalan hitam ya nanti ya warnanya? Full black. Full black. Nah, setelah ini nih Pak, prosesnya selanjutnya di apakan nih mobil Mercy Kebo? Kan ini sudah diwarnain hitam semua nih untuk casingnya ya berarti ya? Iya, casingnya sudah Oke. selesai. Lalu kita lihat di sini sudah terlihat pemasangan kaki-kaki Oke. di bagian depan. Ini gardan depan ya. Kita juga punya beberapa part yang harus diganti karena memang dulunya kita temukan sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke. Kita konsepnya adalah kembali ke originalitas, maka part-part yang kita beli juga sebagaimana caranya kita harus cari yang aslinya. Oke, berarti Kita sampai impor juga dari Jerman, dari restorasinya Inggris. masih asli seperti dibalikan Kembali ke ke dulu, asli. yang nggak bisa dipakai diganti. Diganti. Tapi kalau bisa masih pakai sama-sama part Yang aslinya. Oke, Betul. berarti restorasinya ini masih sama, nggak ada yang dimodifikasi, nggak ada yang diubah. Ya, Hanya betul. diperbaiki. Benar. Oh, oke. Selanjutnya nih Pak, ini kan berarti Masih- bagian casing, kaki-kaki, terus Kaki-kaki ini masih ke tahap pemasangan disc brake. disc brake. Ya, sampai segini. Oke, ini berarti kaki-kakinya memang udah diperbaikin semua, casingnya juga udah spray boot hitam semua. Sudah hitam. Nah, ini kira-kira nih di tahap kali ini kan kurang 60%. Nah, tahap ketiga ini membutuhkan berapa hari lagi? Ya kurang lebih kita sekitar
2 minggu sampai 1 bulan ya. Itu untuk pengerjaan apa nih? Untuk pengerjaan interior lagi kita bicara ke interior. Berarti ini sekarang sudah mulai masuk ke bagian interior ya, Betul. seperti itu ya. Nah ini bisa dilihat nih Mbak Eka. Oke. Ini kan bagian dashboard nih. Mm-mm. Beberapa bagian elektroniknya kita copoti semua. Oke. Kita lihat seperti punya speedometernya, kita masih pakai speedometer asli, diperbaiki. Lalu beberapa bagian seperti tape sudah hilang, kita ganti ke part yang baru, kita beli tapi kita masih mempertahankan originalitasnya. Oke. Tema retro klasiknya gitu. Oke, keren banget nih bakalan jadinya. Nah, untuk atasnya sendiri nih, sepertinya sudah dipasangin apa ini Pak namanya? Ini plafon, Mbak. Oke, plafon. Berarti sudah masuk ke tahap interior pemasangan plafon ya? Bagian plafon. Nah, bagian plafon ini kita rangkanya masih pakai rangka aslinya. Oh gitu. Ya, jadi yang diubah cuman lapisan-lapisannya ini Mbak, supaya kita juga lebih nyaman lagi, kita pakai semuanya dengan lapisan yang baru. Oke, bocoran nih, untuk interiornya nanti temanya warnanya apa? Temanya semua white. Jadi Oke. di luar hitam, di dalamnya putih. Bakalan keren banget nih nanti, gambarannya Iya, aja udah pastinya. seperti itu ya. Iya. Bagian depannya hitam, bagian dalamnya white. White. Gitu, putih semua. Betul. Nah, berarti- bagian dashboard juga ada nih, ada aksen kayunya. Oh gitu, Jangan mau lupa. dipasangin aksen kayu asli gitu ya? Iya, kita Oh, pakai oke. aksen kayu. Jadi lebih menambah rasa nyaman. Oke, rasa nyaman, Tidak- terus retronya juga dapat, Dapat, estetiknya juga warna putih kan betul. terkenal dengan bersih gitu ya, Betul. sedangkan luarnya hitam, Hitam, maskulin gitu maskulin. ya. Oke. Nah nih, kira-kira untuk interiornya sendiri menghabiskan waktu berapa lama? Ini sekitar kurang lebih untuk plafon dan bagian lantai, lalu bagian dashboard, lalu bagian belakang, door trim, kita habis kurang lebih 2 bulan. Oke. Untuk pengerjaan joknya kita kurang lebih 2 minggu. Joknya juga ngerjain sendiri? Joknya juga ngerjain sendiri. Wow, keren. Joknya kita masih pakai rangka yang asli. Terus? Tapi ya sama seperti plafon, kita lapisannya pakai lapisan-lapisan yang baru. Oh gitu. Gitu. Karena dilihat yang lama juga sudah tidak layak karena kemakan usia kan. Oke, bener. Ya. Biasanya yang lama kan udah kropos gitu ya. Udah Jadi kropos. memang hanya diperbaiki yang rusak aja, Betul. tapi tetap mempertahankan orisinalnya. Orisinalitas. Oke. Nah ini kan berarti nanti temanya putih dengan sini ada aksen kayu aslinya seperti Betul. itu. Oke, berarti ini makan waktu tadi berapa? Ya kurang lebih 2,5 bulan berarti 2,5 bulan untuk interiornya. untuk interiornya. All off. Ya. Oh keren. Tapi kalau untuk pengerjaan belum termasuk pengerjaan electricity-nya ya. Oh belum termasuk Iya. bagian ini ya? Ya, itu cuma pembuatan Pemasangannya, saja. Kalau oke. sama pemasangan interior ya kurang lebih 3 bulan. Oh gitu. Oke, kita lanjut ke sana lagi yuk, Pak. Nah Pak Michael, tadi kan kita sudah membahas nih casingnya dibuat warna hitam, interiornya dibuat warna putih. Nah selanjutnya bakalan dikerjain apa lagi nih? Nah, bagian pilar-pilar, beberapa bagian juga ada yang masih mulus, beberapa juga sudah rusak. Tapi kita lihat sepertinya lebih baik diganti baru lagi. Jadi kita ada ahlinya sendiri untuk membuatkan pilar yang baru, yang Oke. mirip seperti aslinya. Jadi kita bikin lagi baru, lalu dipasangkan, dilapisi lagi dengan warna putih. Oke, karena pilar itu memang karena tidak bisa dipakai yang sebelumnya, dibuat lagi, tapi tetap mempertahankan mirip ya gitu Orisinalitasnya lagi orisinalnya. Oke, terus selanjutnya setelah pilar nih. Tadi udah bahas dashboard depan, kita juga ternyata punya dashboard bagian belakang yang namanya deck, rear deck belakang gitu. Rear deck belakang. Ya, itu juga sama, pakai aksen putih. Beberapa juga rencananya kita mau tambah kayu. Oke, itu yang tadi kurang lebih makan waktu 2 bulan ya untuk interior? Ya, termasuknya. Oke. Lalu untuk lantainya Mm. kita gunakan bahan-bahan yang terbaik. Kita redam semua suara, semua panas dari mesin, getaran dari mesin juga kita redam pakai peredam aspal yang tebalnya 3 mili. Oke. Lalu kita kasih peredam suara juga berbahan kain yang tebalnya kurang lebih 1 cm dan kita finishing karpet warna hitam.
Oke, berarti untuk pengerjaan lantainya aja Untuk pengerjaan lantai. sekeren itu. Iya, kita maksimalkan. Oke. Supaya yang nomor satu kita mempertahankan originalitas, yang kedua kita juga memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Oke, keren sekali ya. Berarti tidak hanya estetik, tapi juga nyaman. Yang Nyaman, penting. iya. Karena bakalan digunakan ya. Bakal daripada digunakan untuk sebelumnya. sehari-hari kan. Bener. Karena sebelumnya kan nggak terpakai, nggak terawat. Jadi kan sayang sekali rasanya. Betul. Setelah direstorasi, sudah terbayangkan kan gimana nanti cakepnya. Karena nanti luarnya berwarna hitam dan dalamnya Berwarna warna putih. Oke. Selanjutnya nih Pak Michael, apa lagi sih? Nah, bagian door trim Mm-mm. kita juga bikinkan lagi Oke. oleh ahli genteng kita juga. Mm. Lalu kita tutup juga dengan warna putih. Kita bikinkan dudukan untuk speaker nih. Speaker kita kasih fitur 4 speaker. Wow. 4 speaker di bagian kanan kiri 2, bagian belakang juga 2. Jadi kita merasakan audio yang Keren banget Keren nantinya. banget. Dimana ada peredam suara tapi audionya juga tetap audionya mantap. mantap. Wow, keren banget ya. Udah interiornya cakep, nyaman, terus ada musik di mana dipasang 4 audio 4 audio. dan ada peredam suaranya. Betul. Aduh, udah nggak sabar ya pastinya ngerasain gimana nanti kerennya. Nah Pak Michael, tadi kita sudah membahas tentang interiornya. Selanjutnya kan door trim nih, bisa dijelaskan fitur apa saja yang bakalan dipasang? Nah, bagian door trim kita juga beberapa panelnya kan sudah usang, sudah Oke. termakan usia. Hmm. Jadi kita kembalikan ke aslinya, beberapa juga dibuat yang baru supaya mirip dengan originalnya. Oke. Dan kita berikan beberapa fitur tambahan. Apa itu? Salah satunya adalah speaker 4 audio. Wow, jadi guys tidak hanya keren nih di bagian depannya karena warnanya hitam, bagian interiornya putih dan dipasangin peredam juga, jadi bisa puas-puasin tuh dengerin audionya. Wah, mana 4 mantap audio, nih. mantap ya? Mantap sekali. Oke, selanjutnya Bagian audionya nih ada di kanan kiri dan di belakang. Jadi suaranya Wow. bisa menyeluruh. keren, udah ada peredam suaranya, jadi nggak takut nih di luar juga keganggu gitu ya? Bener. Oke. Hujan pun juga nggak keganggu kan. Memang sudah dipersiapkan ya seperti itunya. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, setelah door trim sendiri, terus apa? Udah sih. Udah, oke. Habis itu kita tahap selanjutnya. Di video restorasi Mercy Kebo 1 dan 2 kan sudah mencapai 40%. Nah tadi yang sudah dijelaskan, berarti nambah berapa persen nih? Sekitar 20%. Berarti kita jadi 60%, 60%, sisanya 40%. Boleh dikasih bocoran yang 40%-nya nanti bakalan kerjain apa aja sih? ya kita kurang penyempurnaan lah kalau 40% itu. Oke. Pemasangan kembali gardan yang belakang, Oke. lalu pemasangan transmisi, pemasangan mesin yang tadinya sudah kita uji juga, sudah berjalan, lalu kita pemasangan electrical bagian komponen elektrik yang belum, seperti yang pada interior tadi, dan juga beberapa bagian mesin. Lalu kita kalau sudah selesai semua, kita tes run. Wow, berarti sudah siap melaju ke jalanan nih? Sudah siap. Oke, berarti tinggal sedikit lagi ya Sedikit berarti? lagi nih. Oke. Thank you Pak Michael atas waktunya. Jadi teman-teman pasti pada penasaran kan selanjutnya. Jadi pantengin terus channel YouTube-nya Kuno ID, liatin proses restorasi Mercy Kebo. Thank you for watching. See you. See you. Bye-bye.